Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Kita akan belajar hari ini di perkuliahan sains dalam keperawatan. Nah, tema pada kali ini adalah biologi manusia. Subtemanya adalah organisasi tubuh manusia. Nah, supaya semuanya berkah dan bermanfaat, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ilmu yang mempelajari mengenai tubuh manusia pada dasarnya itu dikenal dengan ilmu anatomi dan ilmu fisiologi. Anatomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anatomia, yang artinya adalah memotong. Mengapa kemudian dikenal sebagai memotong? Karena untuk mengetahui bagian-bagian tubuh manusia secara detail, maka kita perlu memotong-motongnya sampai kemudian kita mengetahui bagian yang terkecil dari tubuh tersebut, yaitu sel. Sehingga secara epistemologi, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur bagian tubuh dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, anatomi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ketika kita mempelajari anatomi secara makroskopik, artinya kita tidak perlu membutuhkan bantuan mikroskop untuk mempelajarinya, sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata. Kemudian anatomi mikroskopik. Anatomi mikroskopik adalah ketika kita mempelajari bagian-bagian yang kecil dari tubuh yang membutuhkan bantuan mikroskop. Salah satunya adalah untuk mengetahui jaringan, sel, ataupun atom molekul yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah anatomi developmental atau anatomi perkembangan. Di sini kita akan mempelajari perkembangan seseorang dari bayi atau bahkan mulai dari embrio sejak ada di dalam kandungan, kemudian ketika dia dilahirkan, tumbuh, membesar dan lain sebagainya, yang tentunya itu akan terkait dengan perkembangan struktur dan bagian tubuhnya. Lalu bagaimana dengan fisiologi? Fisiologi itu berbeda dengan anatomi. Ketika kita belajar tentang fisiologi, kita akan belajar tentang fungsi struktur tubuh. Jadi kalau anatomi itu lebih terfokus pada strukturnya, bagian-bagiannya, sedangkan kalau kita berbicara tentang fisiologi, kita akan terfokus pada fungsinya. Nah, kalian sudah ngerti kan perbedaan antara keduanya? Gross anatomy atau makroskopik anatomi terbagi menjadi 3, yaitu anatomi regional, sistemik, dan permukaan atau surface. Apa itu anatomi regional? Yaitu ketika kita mempelajari struktur tubuh di satu bagian tubuh, misalnya seperti regio kepala, regio dada, regio perut, ataupun regio kaki, dan yang lainnya. Sedangkan anatomi sistemik adalah ketika kita mempelajari bagian tubuh itu berdasarkan sistem. Di dalam tubuh kita terdapat 11 sistem yang nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian adalah anatomi surface, anatomi permukaan, yang mana kita akan mempelajari struktur tubuh kita secara internal yang berkaitan dengan kulit yang ada di atasnya. Anatomi mikroskopik. Pada prinsipnya, anatomi mikroskopik terbagi menjadi 2, yaitu sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, dan histologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kedua ilmu ini harus membutuhkan bantuan dengan mikroskop. Oleh karenanya kemudian kita sebut sebagai mikroskopik.
Developmental anatomy atau anatomi perkembangan adalah ilmu yang menelusuri tentang perubahan struktural tubuh kita sepanjang hidup. Di dalam anatomi developmental itu dikenal dengan ilmu embriologi. Apa itu embriologi? Embriologi adalah studi tentang perubahan perkembangan tubuh sebelum lahir. Jadi akan didiskusikan mengenai bagaimana kemudian janin itu terbentuk, pertemuan spermatozoa dengan ovum, kemudian penempelan janin di dalam dinding rahim, pertumbuhan di dalam rahim, sampai kemudian fase kelahirannya. Fisiologi adalah ilmu yang mempertimbangkan tentang fungsi dan pengoperasionalannya dalam sistem organ tertentu. Contohnya nih, kalau kita belajar tentang anatomi ginjal, maka fisiologinya kita akan mempelajari tentang fungsi ginjal dalam mengatur cairan dan elektrolit. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai anatomi tentang sistem saraf, maka kita akan mempelajari neurofisiologi, yaitu cara kerja sistem saraf di dalam tubuh. Begitu juga ketika kita belajar tentang anatomi kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, maka secara fisiologi kita akan belajar tentang bagaimana jantung dan pembuluh darah itu beroperasi. Nah, pendeknya, fisiologi adalah berfokus pada fungsi tubuh, seringkali pada tingkat seluler atau bahkan pada tingkat molekuler. Untuk memahami fisiologi, kita juga akan membutuhkan pengetahuan fisika. Kenapa? Karena kita perlu untuk menjelaskan mengenai adanya arus listrik dalam tubuh, kemudian bagaimana tekanan darah itu bisa naik dan bisa turun, hipertensi ataupun hipotensi, kemudian bagaimana cara otot bergerak dengan menggerakkan tulang, bagaimana kemudian kita mengangkat beban, bagaimana kemudian kita bisa bertumpu, itu membutuhkan ilmu fisika, dan juga kita juga akan membutuhkan ilmu kimia. Nah, contohnya buat apa? Ilmu kimia adalah kemudian akan kita gunakan untuk menjelaskan mengenai metabolisme makanan, bagaimana makanan dirubah menjadi energi, bagaimana kemudian tubuh kita bisa bergerak dengan adanya energi dalam bentuk ATP, dan lainnya. Seru kan fisiologi? Tingkat struktur tubuh manusia. Mengenai topik ini sepertinya pasti sudah dijelaskan dalam topik-topik sebelumnya, tapi kita akan ulang lagi ya. Jadi ada 6 tingkatan struktur dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah bahan kimia, di mana atom itu apabila bergabung akan membentuk molekul. Kemudian yang kedua adalah seluler, di mana sel itu terbuat dari molekul-molekul. Kemudian yang ketiga adalah jaringan, yaitu yang merupakan susunan dari jenis sel yang serupa. Yang keempat adalah organ, di mana organ ini tersusun atas berbagai jenis jaringan. Dan kemudian yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ adalah terdiri dari organ-organ yang kemudian saling bekerja sama dan membentuk fungsi tertentu. Kemudian yang keenam adalah organisme. Organisme ini terdiri dari 11 sistem organ yang lain. Nah, itulah tingkat struktur tubuh manusia. Untuk memperjelas pemahaman kamu, silahkan kamu simak di slide 9, figure 1.1. Tingkat kimia di dalam tubuh kita. Nah, kita akan mengenal yaitu atom dan molekul. Apa itu atom? Atom adalah unit materi terkecil di dalam tubuh. Ada beberapa atom yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam tubuh kita tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalsium, serta belerang atau sulfur. Sedangkan molekul itu adalah tersusun atas 2 atau lebih atom yang kemudian bergabung bersama.
Contohnya nih, DNA ataupun glukosa. Glukosa adalah rumusnya C6H12O6. Beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan bersatu dan kemudian akan membentuk jaringan. Pada dasarnya ada 4 jaringan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah jaringan epitel yang berbentuk seperti kubus, yang mana warnanya krem di gambar sebelah kanan. Kemudian ada jaringan saraf yang berbentuk seperti landak yang diwarnai dengan warna pink. Kemudian ada jaringan otot yang bentuknya seperti jajaran genjang, nah yang ditandai dengan warna merah, serta jaringan konektif atau kemudian kita kenal dengan jaringan ikat yang berwarna kuning bulat-bulat. Organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lainnya itu saling terikat dan saling ketergantungan. Kenapa? Karena hal itu diperlukan untuk menyediakan dan mempertahankan fungsi bagi tubuh kita. Kita bisa lihat pada gambar di slide 12. Nah, di situ kita lihat bahwa kita dapat makanan dari mulut, yang mana mulut itu nanti dicerna oleh sistem pencernaan. Kemudian zat gizi yang disediakan oleh sistem pencernaan itu akan diedarkan oleh pembuluh darah. Begitu juga ketika kita bernafas, kita mendapatkan oksigen dari paru-paru. Oksigen tersebut akan diedarkan melalui pembuluh darah, yang mana pembuluh darah itu akan bersirkulasi ke seluruh tubuh dan mensuplai nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh. Nah, kemudian apabila ada sampah-sampah yang tidak diperlukan, maka akan diekskresikan atau dibuang melalui sistem ekskresi, yaitu urin dan anus, berupa urin ataupun berupa feses, yang kemudian feses dikeluarkan oleh anus, sedangkan urin akan dikeluarkan oleh ginjal. Fungsi kehidupan yang diperlukan, yang pertama adalah untuk mempertahankan batasan keseimbangan lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua adalah bergerak, yaitu dengan memanfaatkan sistem otot. Dan kemudian yang ketiga adalah mampu berespon terhadap rangsangan, yang mana ini merupakan pekerjaan dari sistem saraf sebagai kemampuannya untuk merasakan apakah ada perubahan pada lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah pencernaan, di mana makanan yang masuk itu akan dipecah secara kimiawi dan fisika menjadi molekul yang lebih sederhana dan bisa digunakan oleh sel. Kemudian yang keenam itu adalah metabolisme, di mana di sini akan ada pemecahan nutrisi, yaitu katabolisme untuk menciptakan energi, serta akan ada penyediaan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan maupun perbaikan yang dilakukan secara anabolisme. Kemudian yang berikutnya adalah ekskresi, di mana adanya pembuangan limbah yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat dimetabolisme, ataupun membuang metabolit-metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Yang berikutnya adalah fungsi reproduksi. Tentunya kalian sudah tahu ya, reproduksi itu bagaimana kemudian munculnya organisme-organisme baru yang merupakan anak cucu dari individu tersebut. Kemudian ada juga pertumbuhan, fungsi pertumbuhan, di mana di sini kita akan berfokus pada peningkatan ukuran dan juga peningkatan perkembangan. Kalau ukuran meninggi itu adalah artinya pertumbuhan, kalau kemudian bertambah pintar, mampu memegang, kemudian mampu berlari, mampu membaca, itu artinya perkembangan. Nah, tubuh kita itu pada prinsipnya terdiri dari 12 sistem, atau bisa dibilang 11 sistem apabila reproduksi pria dan wanita itu digabung menjadi satu. Oke, kita akan lihat ya masing-masing sistemnya. Yang pertama adalah sistem integumen atau sistem kulit.
Di sini nanti kita akan belajar tentang rambut, kulit, dan kuku. Yang kedua adalah sistem skeletal atau sistem pertulangan. Di sini nanti kalian akan belajar tentang tulang-tulang dan sendi. Yang ketiga adalah sistem otot. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang berbagai macam jenis otot yang ada di dalam tubuh kita. Oke, yang keempat itu adalah sistem saraf. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang otak, kemudian sistem sensoris seperti alat indera, kemudian saraf-saraf dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kelima yaitu adalah sistem endokrin. Sistem endokrin di sini kita akan mempelajari organ-organ dan kelenjar-kelenjar yang mampu mensekresikan hormon yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, atau penggunaan zat gizi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saraf dan endokrin ini sering disebut sebagai regulator. Regulator ya, diingat-ingat, regulator atau pengatur di dalam tubuh kita. Jenderalnya lah kalau misalnya itu ada di dalam tentara. Oke, kemudian yang keenam yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu kita akan mempelajari tentang kardio yaitu jantung dan vaskular yaitu pembuluh darah. Yang ketujuh itu adalah kita akan belajar tentang sistem imun, di mana nanti kita akan belajar banyak tentang sel darah putih, kemudian timus, kemudian limpa, kemudian kelenjar limfe, dan lainnya. Nah, yang ke-8 itu adalah kita akan berbicara tentang sistem respirasi. Sistem respirasi yaitu meliputi hidung sampai ke paru-paru, tempat kita mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dan yang ke-9 yaitu kita akan mengetahui bahwa adanya sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini kita akan melihat bagaimana makanan itu dipecah dan kemudian diabsorpsi atau diserap. Nah, organ-organ yang akan kita pelajari mulai dari mulut sampai ke anus. Yang ke-10 yaitu sistem urinari, adalah sistem yang berfungsi untuk mengetahui mengenai bagaimana pembuangan sampah-sampah nitrogen, kemudian mengatur cairan, elektrolit, keseimbangan asam basa di dalam darah, dan lainnya. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang ginjal, ureter, kemudian kantung urinaria, dan uretra. Nah, yang ke-11 itu adalah sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria itu nanti kita akan bedah bersama mengenai alat kelamin pria, baik yang terlihat dari luar maupun yang berada di dalamnya, mulai dari penis sampai dengan kemudian adanya skrotum, kelenjar prostat, dan kemudian saluran-saluran lainnya seperti vas deferens, epididymis, dan lainnya. Nah, yang ke-12 itu adalah sistem reproduksi wanita. Maka kita bisa lihat bahwa sistem organ bisa kemudian kita bagi menjadi 11, kalau mana sistem reproduksi pria dan wanita itu kemudian digabung menjadi satu, dan bisa kemudian disebut sebagai 12 sistem apabila sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan itu terpisah. Nah, ketika kita mempelajari sistem reproduksi pada wanita, nanti kita akan mempelajari tentang rahim, kemudian vagina, kemudian ovarium, berikut juga dengan payudara. Ada beberapa hal yang penting yang dibutuhkan untuk bisa survive, yaitu yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi diperlukan untuk pembuatan energi serta untuk perbaikan sel. Yang kedua adalah oksigen, penting untuk reaksi metabolisme. Yang ketiga adalah air, di mana air mampu menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk reaksi kimiawi. Yang keempat yaitu suhu tubuh yang normal, yaitu rentangnya 36,4 sampai 37,4 derajat Celcius, yang mana
Suhu ini diperlukan supaya reaksi kimia bisa terjadi pada kondisi tertentu. Kemudian yang kelima adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini diperlukan untuk pernafasan yang tepat supaya terjadi pertukaran gas di paru-paru, yaitu pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Homeostasis atau keseimbangan. Homeostasis itu adalah kemampuan tubuh untuk memelihara lingkungan internal dalam tubuh kita akibat dari berbagai macam perubahan lingkungan eksternal. Oleh karenanya, lingkungan internal di dalam tubuh kita itu berada dalam keadaan keseimbangan dinamik yang mampu berubah-ubah. Kita memerlukan adanya faktor kimiawi, faktor termal atau suhu, serta saraf yang kemudian akan berinteraksi berpadu bersama untuk mempertahankan keseimbangan atau kemudian kita sebut sebagai homeostasis. Terdapat 3 komponen mekanisme kontrol dalam homeostasis, yaitu reseptor, kemudian kontrol center atau pusat kendali, dan efektor. Reseptor berfungsi untuk memantau lingkungan dan menanggapi apabila adanya perubahan, peka terhadap rangsangan. Sedangkan kontrol center berada di otak yang berfungsi untuk menentukan set point supaya variabel itu bisa dipertahankan tetap seimbang. Dan kemudian yang ketiga yaitu efektor yang berfungsi untuk menyediakan sarana untuk menanggapi rangsangan tersebut. Lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Pada slide 21 kita akan simulasikan mengenai peningkatan suhu tubuh akibat suhu lingkungan luar yang meningkat. Contohnya adalah pada saat musim panas yang suhu lingkungan itu sedang tinggi-tingginya, maka stimulus perubahan suhu lingkungan eksternal itu akan diterima oleh reseptor kulit, yang mana kemudian reseptor kulit tubuh kita akan mengirimkan sinyal ke control center bahwa adanya peningkatan suhu di lingkungan luar. Supaya tubuh kita itu tetap dalam suhu yang stabil yaitu 36,5 atau 36,4 sampai 37,4 derajat Celcius, maka kemudian control center akan memerintahkan ke efektor yaitu kelenjar keringat untuk mengekskresikan keringatnya, sehingga suhu di dalam lingkungan internal tubuh kita akan tetap stabil. Homeostasis itu akan menghasilkan respon umpan balik atau feedback. Feedback pada tubuh kita itu terdiri dari 2, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif yaitu adalah respon umpan balik terhadap kondisi lingkungan eksternal yang tidak seimbang, supaya kita mampu homeostasis di dalam lingkungan internal, maka digunakan cara dengan menurunkan. Kata kunci dari negatif itu negatif feedback adalah menurunkan. Nah, contohnya tadi, pada suhu tubuh yang tinggi akibat dipengaruhi oleh suhu lingkungan luar yang tinggi, misal ketika di Arab Saudi gitu ya, dengan suhu yang lingkungannya adalah sekitar 39 bahkan 42 derajat Celcius, maka otomatis tubuh kita akan ikut tinggi suhunya. Tetapi hal itu tidak homeostasis, sehingga supaya tubuh kita itu tetap berada pada kondisi homeostasis atau seimbang, maka kemudian tubuh akan memerintahkan pengeluaran keringat, mengekskresikan keringat dalam rangka upaya untuk menurunkan suhu. Contoh yang lain adalah misalkan pada saat Anda makan banyak gitu ya. Kamu makan banyak banget gitu karena makanannya enak-enak dalam sebuah resepsi yang kemudian mengakibatkan kadar gula darah itu menjadi meningkat akibat asupan makanan yang terlalu overload. Maka supaya kadar gula di dalam darah itu tetap homeostasis atau tetap seimbang, yaitu pada rentang 90 sampai 120 mg per desiliter, maka kemudian
tubuh memerintahkan pankreas untuk mensekresikan insulin. Sekresi insulin dalam jumlah yang banyak tersebut berfungsi supaya kadar gula di dalam darah yang tinggi itu segera diangkut menuju ke sel-sel, sehingga sel kemudian akan mengambil lebihan cadangan glukosa, sedangkan kadar gula di dalam darah itu kembali menjadi normal. Nah, itu adalah negative feedback. Contoh lain adalah pada pengaturan tekanan darah. Adanya stimulus eksternal atau internal yang mampu meningkatkan tekanan darah, maka akan diterima rangsangan tersebut oleh baroreseptor. Dalam hal ini, baroreseptor merupakan reseptor tekanan yang biasanya terdapat di kulit ataupun di pembuluh darah. Kemudian, sinyal adanya peningkatan tekanan darah tersebut akan dikirim ke dalam otak yang kemudian akan diinterpretasikan oleh otak. Kemudian otak akan memerintahkan kepada jantung dan pembuluh darah, yang mana jantung dan pembuluh darah dalam hal ini berfungsi sebagai efektor. Kemudian akan terjadi penurunan tekanan darah yang kemudian homeostasis itu dipulihkan. Oleh karenanya, saya ulangi lagi bahwa negative feedback itu adalah kata kuncinya. Supaya seimbang, maka sesuatu itu harus diturunkan. Sebaliknya, positive feedback itu adalah mekanisme yang meningkatkan supaya berada pada titik homeostasis atau keseimbangan. Contohnya adalah pada regulasi pengaturan proses pembekuan darah. Nah, untuk detailnya kita lihat pada figur 1.6. Yang pertama adalah adanya robeknya dinding pembuluh darah akan menginisiasi munculnya siklus feedback positif, di mana proses pembekuan darah terjadi dengan cara platelet atau trombosit kemudian melekat pada daerah yang mengalami robekan. Kemudian adanya mediator-mediator kimiawi akan berikatan dengan platelet dan merangsang supaya munculnya clotting kaskade atau proses pembekuan darah, di mana kemudian akan terjadi peningkatan aliran darah pada daerah yang mengalami sobekan tersebut supaya terdapat pengiriman trombosit dalam jumlah yang banyak, trombosit atau platelet tadi dalam jumlah yang banyak untuk menambal dinding pembuluh darah yang luka. Sehingga kemudian dinding pembuluh darah itu kemudian akan tidak robek dan perdarahan pun menjadi berhenti. Nah, kita lihat perbedaan konsepnya ya. Kalau positive feedback itu adalah adanya peningkatan sesuatu supaya kemudian menjadi homeostasis. Contoh yang lain adalah pada kelahiran bayi yang normal. Adanya kontraksi uterus atau kontraksi rahim akan menyebabkan vagina itu terbuka. Nah, vagina yang terbuka tersebut adanya reseptor sensitif di daerah sana yang kemudian mengirimkan impuls ke otak, di mana otak kemudian menerima impuls tersebut dan memerintahkan supaya dilepaskannya hormon oksitosin. Pelepasan hormon oksitosin di dalam darah itu akan mengakibatkan efek kontraksi rahim itu menjadi meningkat, sehingga kemudian vagina akan menjadi semakin terbuka dan kemudian hal tersebut mendorong bayi supaya dia akan terdesak jauh ke bawah rahim yang kemudian memicu kelahiran normal. Gangguan homeostasis itu biasanya terjadi di mana adanya kondisi tubuh yang seharusnya untuk menciptakan homeostasis itu adalah negative feedback, tetapi justru sebaliknya, malah yang teraktivasi itu adalah positive feedback.
Gangguan homeostasis pada tingkat moderate atau sedang itu biasanya akan menimbulkan abnormalitasan dalam struktur maupun fungsi. Ditandai dengan adanya penyakit yang kemudian muncul gejala seperti hipertermi, demam, atau kemudian ada pembengkakan, kemerahan, dan lain sebagainya. Atau kemudian muncul nyeri, ya, itu adalah salah satu contoh kemudian adanya gangguan homeostasis yang pada level moderate atau seimbang atau sedang. Kemudian gangguan homeostasis pada level yang tinggi itu adalah munculnya kematian. Oke, sekarang kita mengenal posisi anatomi. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, posisi anatomi itu adalah ketika badan tegak, kaki agak terbuka, kemudian telapak tangan menghadap ke depan dan ibu jari menjauhi badan. Ada beberapa istilah anatomi yang harus mulai dikenal. Yang pertama adalah superior dan inferior. Superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Kemudian ada juga anterior dan posterior. Anterior artinya di depan dan posterior artinya di belakang. Selain itu ada istilah medial, lateral, dan intermediate. Medial itu adalah pada garis tengah, lateral itu adalah garis pinggir, dan intermediate adalah garis tengah antara medial dan antara lateral. Nah, kalian bisa bayangin kan? Guys, berikutnya adalah istilah proksimal dan distal. Proksimal artinya menuju ke kepala dan distal itu artinya menuju ke ekor atau menuju ke bawah. Misalnya pada tulang, yang bagian atas itu disebut sebagai proksimal, kemudian yang bagian ujung bawah itu disebut sebagai distal. Kemudian ada juga superficial dan deep. Superficial artinya berada di permukaan kulit, sedangkan deep artinya dia masuk lebih ke dalam kulit. Oke, untuk memudahkan pemahaman kamu, silakan visualisasi pada slide 31, 32, 33 sampai 36. Kamu pantengin dan kamu lihat di situ, hafalkan dan pahami ya. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai berbicara tentang organ-organ di dalam tubuh dan bagian-bagiannya. Menarik kan guys? Nah, untuk detailnya kita belajar di semester 2. Bidang tubuh. Ada 5 garis bidang tubuh, yaitu sagital, membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, mid sagital atau medial, membagi bidang sagital yang terletak di garis tengah, kemudian frontal dan corona, membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior, kemudian transverse atau horizontal, membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior, serta oblik yang memotong miring atau dibuat secara diagonal. Untuk memudahkan visualisasi kamu, silahkan kamu simak slide 38 dan 39. Di situ sudah jelas banget gambarannya, tinggal kamu hafalin dan kamu pahami. Oke guys. Oke, kita masuk dalam rongga tubuh atau cavum of the body. Nah, rongga tubuh itu pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu cavum dorsalis dan cavum ventralis. Cavum dorsalis itu berfungsi untuk melindungi sistem saraf, yang mana cavum dorsalis ini akan terbagi menjadi 2, yaitu cavum cranialis dan cavum vertebralis. Cavum cranialis itu berfungsi melindungi tengkorak. Kemudian cavum vertebralis berfungsi untuk melindungi medula spinalis atau vertebra sumsum tulang belakang yang ada di tulang punggung kita. Cavum ventralis merupakan rumah bagi organ-organ internal atau organ dalam atau organ visceral, yang mana kemudian dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu cavum thoracalis
berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung di bagian dada, dan cavum abdominopelvic berfungsi untuk melindungi daerah pencernaan serta alat-alat reproduksi. Rongga torak itu dibagi menjadi 2 rongga paru-paru, kemudian ada mediastinum dan rongga perikardium. Rongga paru-paru itu merupakan rumah bagi paru-paru. Ada 2 bagian ya, paru kanan dan paru kiri. Kemudian mediastinum itu merupakan bagian antara torak, paru-paru, dan jantung. Kemudian ada rongga perikardium, yaitu yang merupakan rumah bagi jantung. Rongga abdominopelvis itu dipisahkan dari rongga toraks melalui diafragma yang bentuknya seperti kubah. Rongga abdominopelvis ini terdiri dari 2 subdivisi, yaitu rongga abdomen yang isinya adalah lambung, usus, limpa, hati, dan organ lainnya yang berfungsi sebagai sistem pencernaan, serta rongga pelvik atau rongga panggul yang isinya berupa organ-organ reproduksi dan organ yang ada pada sistem urinari. Membran rongga tubuh ventral atau cavum ventralis itu terdiri dari serosa. Garis serosa parietal yaitu pada dinding tubuh bagian dalam, kemudian ada serosa visceral yang berfungsi untuk menutupi organ dalam, serta ada cairan serosa yang memisahkan antar serosa-serosa. Untuk memudahkan visualisasi kamu, silahkan kamu simak slide pada halaman 46. Setelah itu terjemahkan dan interpretasikan dalam organ tubuh yang sesungguhnya. Terletak pada halaman slide 47. Rongga tubuh yang lainnya ada beberapa, yaitu rongga mulut, rongga hidung, rongga mata, rongga telinga, dan rongga sendi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar di slide 49. Regio abdominopelvic itu terbagi menjadi 9 bagian. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak di slide 50. Nah, kemudian slide 50 tadi, lihat organ-organnya yang ada pada slide 51. Gampang kan guys? Regio abdominopelvic itu juga dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nah guys, kiranya itu dulu yang bisa aku bagi pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar pahalanya banyak dan menjadi amal jariah. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.